ada tambahan dari Ibnu Sirin, ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini, ya, dengan satu pelaksanaan. Ya, secara inti boleh kurban misalnya, ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya, misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkurban niatkan sekalian untuk konteks sedekah, ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, ya, yang disambungkan ke Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya. Ya, sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fidaul walad, ya, jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah, kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Fidaun nafsi, ya, kurban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya, jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini berbeda, beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang. Setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang
bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Nah, ini analoginya begini. Jadi dalam syariat itu, ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu, teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini, saya contohkan sholat lah yang paling gampang, sholat. Ya, sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis sholat, ya, jenisnya sama-sama sholat, ya, sholat dengan sholat kita ingin satukan. Sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain, maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok, ya, bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri. Contoh tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri, tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah setiap sholat 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis sholat 2 rakaat. Kalau bahasa nabinya, bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjidah, ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila akan masuk, ahadukumul masjidah, satu di antara kalian ke masjid, ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah, gitu kan? Ya, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia duduk untuk i'tikaf. Ini sifatnya sunnah. Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Nih banyak saya temukan khatib sudah naik ke atas mimbar, bahkan tengah-tengah khutbah orang datang terlambat, terus maksa masuk ke dalam masih tahiyatul masjid. Ya, yang paling celaka yang masuk 1, 2, 3, 4 orang, khatibnya sudah masuk khutbah kedua, udah mau ditutup, datang sholat lagi. Kapan ditutupnya? Ya, karena itu dalam mazhab Maliki kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, kasusnya seperti Sulaik Al-Ghatafani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru, bukan orang Madinah yang butuh bantuan. Karena itu beliau tunjuk untuk sholat, ya, sedangkan beliau masih menunaikan khutbah. Ini pembahasan lain nanti ya, supaya tidak melebar. Nah, jadi jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud? Ya, sholat apa saja. Bisa sholat wudhu, setelah wudhu masuk masjid sholat, ya, bisa sholat duha. Ya, jadi umum sifat sholatnya. Di setiap sholat yang ditunaikan saat masuk ke masjid 2 rakaat itu sama dengan nilainya tahiyatul masjid. Karena itu tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam setiap sifat sholat apapun yang ditunaikan sebelum duduk. Jadi kalau sudah Anda masuk misalnya, ya sudah, nggak usah Anda tunaikan satu sifat. Ya, contoh begini, mohon maaf ya, ini untuk simpel ya penyatuan. Anda datang subuh ke masjid, masih ada waktu 5 menit sebelum qomat, kan? Ada sebagian saudara kita yang ketika masuk tahiyatul masjid dulu. Setelah itu salat sunnah qobliyah, ya. Tidak dilarang, sah-sah saja boleh, silahkan. Tidak ada masalah di sini. Tapi sebetulnya Anda bisa membuat simpel. Bagaimana caranya? Masuk, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika Anda tunaikan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu saat masuk masjid lalu Anda duduk i'tikaf, itu sama nilainya, sudah mencakup kepada tahiyatul masjid. Ditunaikan satu sholat sudah mencakup 2 sholat di sini, ya, disatukan dalam satu, ya, syariat yang sama, dalam satu pelaksanaan yang serupa. Jadi sisanya tahiyatul masjid digabungkan dengan tadi qobliyah subuh, ya, niatnya qobliyah subuh, penamaannya sudah masuk tahiyatul masjid dengan sifatnya. Dari situ sisa waktunya Anda gunakan untuk berzikir, bisa berdoa, kan mustajab, ya, di antara adzan dengan iqamah. Ya, dengan demikian Anda teruskan amalan-amalan lainnya. Ini menyatukan 2 jenisnya sama-sama sholat, yang satu bukan pokok. Nah sekarang gini, akikah dengan kurban, jenisnya sama nggak? Sama-sama nyembelih hewan, ya kan? Sama-sama menyembelih kan? Bahkan hewannya bisa sama, kambing kan sama kan? Baik, kambing dan sejenisnya itu bisa ada kesamaan. Cuma sekarang, apakah yang satu pokok yang satu bukan, atau dua-duanya pokok, satu ibadah yang terpisah? Nah, ternyata setelah diteliti, ini dua-duanya menjadi pokok dan 2 ibadah yang terpisah. Kurban, akikah. Bahkan batasnya tertentu. Akikah punya batas, kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah.
Karena ketidaksamaan ini, maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah tadi yang disampaikan dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, kayak Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lebih cenderung untuk dipisahkan. Ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi uraian telah saya sampaikan. Ya, Syekh Utsaimin di sini cukup bagus, ulama kontemporer. Beliau telah wafat dan kita doakan semoga beliau dirahmati dan merahmati seluruh ulama-ulama lainnya. Saya sebut Syekh Utsaimin untuk mencontohkan sikap ini loh, yang tadi. Beliau itu kan Hambali, jadi pengikut di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga salah satu ulama yang sangat istimewa di rezim Saudi yang sekarang ya. Dan beliau telah wafat dan beliau punya corner ya, pojok Syekh Utsaimin di Hotel Sofwa. Jadi kalau Anda masuk ke Hotel Sofwa, masuk dari pas jajar dengan Masjidil Haram itu lurus, sampingnya Zamzam persis nempel ya. Anda lurus masuk, kemudian dari situ naik eskalator pertama, masuk, kemudian ada toko-toko, naik lagi satu eskalator ke atas lagi ya. Begitu naik eskalator ke atas, sebelah kanannya ATM, tukang es krim, balik ke kiri. Nah, dekat ke kiri itu langsung ada pojok Syekh Utsaimin di situ. Jadi Anda bisa lihat. Terus naik lagi ke atasnya itu sofa ya, sebelah kanannya tukang cukur 30 real. langsung bersih gitu. Nah, itu ada di situ. Syekh Utsaimin cukup menarik. Beliau itu condong kepada mazhab Hambali sebetulnya. Ya, kata beliau bisa disatukan, tapi akan lebih bagus kalau menurut saya pribadi, kata beliau, bisa dipisahkan. Jadi kalau ada anggarannya, kalau anggarannya itu bisa mencakup dua ini, kata beliau akan lebih bagus kalau dipisahkan. Jadi mengambil yang pertengahan, satu untuk akikah, satu lagi untuk kurban. Saya ingin menunjukkan betapa sikap para ulama-ulama itu begitu objektif, begitu teduh, kan? Kemudian saling menghargai pendapat yang lain, saling mencari jalan tengah. Terus tidak ada berniat untuk menjatuhkan, mencela, apalagi ingin menganggap yang lain mesti turun, yang ini mesti naik, tidak. Dan itu sebetulnya bagian dari karakteristik yang harus dimunculkan dan kita saling mendoakan. Nah, untuk itu kembali kepada pertanyaan tadi, kita simpulkan bahwa dalam konteks ini bagi yang sudah masuk dewasa, kan, melewati batas masa baligh, akan lebih baik kalau ada kelebihan rezeki bisa bersedekah, kan, dan salah satunya diniatkan bisa menutup akikah yang telah lalu, kemudian ya sampaikan masa iya kemudian akikah lagi, kemudian cukur lagi sampai botak. Terus namanya ditetapkan lagi, kan, juga harus ada penyesuaian. Kemudian yang kedua, jika ada bersamaan akikah dengan korban, mana yang didahulukan? Saya pribadi tadi lebih cenderung kepada sikap yang diambil oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Jika memang ada rizki yang berlebih, kita bisa pisahkan antara akikah kemudian dengan kurban, karena ini dua pokok ibadah yang berbeda, yang tidak sama, yang ketentuannya juga memiliki ketentuan masing-masing. Jadi kalau waktunya pas anak itu lahir, saya lebih cenderung akikah dahulukan ya, karena kurban bisa masuk di masa-masa berikutnya. Walaupun Ustadz, bagaimana kalau anak itu wafat? Kan bisa kurban diniatkan untuk anak, tapi kan nggak bisa akikah diniatkan untuk anak kalau anaknya sudah wafat ya. Baik, jadi dahulukan akikah dulu. Nah, kalau terbalik situasinya sudah dewasa, maka dahulukan kurban dulu ya, karena waktunya khusus. Nanti setelah kurban, kalau Anda ingin bersedekah mengganti yang akikah, maka itu silahkan dengan segala kelapangan, dan semoga Allah menerima amal ibadah dan merahmati kita semua. Waktunya itu kapan? Ketika anak lahiran setelah 7 hari, kalau mampu, nggak mampu 14 hari, nggak mampu 21, nggak mampu, kapan dia punya rezeki dia potong. Terus umpamanya pas waktu akikah, waktunya kurban. Sekarang mana yang harus didahulukan? Ada dua hal. Kalau dia memang punya satu cukup untuk akikah, dia akikah, nggak ada masalah. Ketika itu dia akikah ataupun kurban yang memang dia hanya punya satu, dan akikah itu sebenarnya adalah tetap disebut udhiyah, sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurban memang waktunya tersendiri. Beda kalau orang nih sudah terlambat waktunya, pas waktu kurban. Mana yang harus dia dahulukan? Ya kurban lah. Akikah, karena kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13. Udah selesai, jumpa lagi kapan? Tahun depan. Tapi kalau akikah nanti bisa bulan depan lah, masih bisa akikah kalau memang sudah terlambat. Kan ada orang yang memang sudah terlambat. Adakah akikah atas diri sendiri? Ya, sebagian ulama menjelaskan di buku-buku fikih ya, bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin
marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa anhu. Setiap orang yang dilahirkan itu dia tergadaikan sampai akikahnya dipotong buat dia. Maka kalau orang tuanya tidak mengakikahkan dia, boleh nggak dia mengakikah dirinya? Boleh, nggak masalah. Ya potong itu karena disebutkan di situ hatta yu'aqqa anhu, sampai dianya diakikahin. Siapa yang mengakikahin? Nggak harus bapaknya. Kadang-kadang bapaknya nggak mampu. Seperti kita lihat Hasan dan Husain. Siapa yang mengakikahin Hasan dan Husain? Siapa jamaah? Bapaknya? Bukan, kakeknya. Rasulullah SAW yang mengakikahi Hasan dan Husain. Karena mungkin Ali termasuk yang nggak mampu bersama Fatimah binti Muhammadin SAW. Jadi diperbolehkan pamannya untuk mau mengakikahin keponakannya, mau mengakikahin dia. Itu insya Allah akan mendapatkan. Tapi jelas yang dianjurkan adalah orang tuanya yang dia memang memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Lagi tiba masa untuk nyembeli, itu tidak boleh dia kasih ke masjid. Dia kena wajib berkurban, dia mampu. Nggak bisa ini ya. Jadi kita punya hukum, kita nggak bisa mengikuti kemauan kita dalam hukum agama. Agama yang mengatur kita, bukan kita yang mengaturnya, gitu ya. Jadi memang apalagi di sini pendapat ulama lebih tegas masalah kurban itu wajib bagi yang mampu. Kalau dia ada duit maka dia harus sama. Sering ada yang bertanya, Ustaz saya belum akikah waktu kecil, boleh nggak akikah? Ada pendapat lebih baik nggak usah lagi akikah, sudah lewat. Tapi ada yang mengatakan boleh akikah karena ada hadis Nabi yang berbunyi seseorang terlilit ya, itu tergadai dengan akikahnya. Nah ada yang tanya sama saya, Ustaz mana lebih baik, saya kurban atau saya akikah? Loh jawaban saya kenapa harus disatuin nih, kenapa harus seakan-akan satu-satunya? Ya pisahin lah gitu kan. Pada saat akikah belum ya akikah kapan waktunya, tapi kalau tiba momen Idul Adha ya itu kurban dulu, akikahnya nanti ditunda kan gitu. Jadi jangan seakan-akan ibadah ini pilihan opsi ini atau ini, enggak, dua-duanya dikerjain, semuanya dikerjakan. Masih ada. Ustaz, kita kalau kurban bagusnya di tempat kita atau di daerah kita, di luar daerah. Satu. Sebentar, sabar. Saya jawab dulu. Jangan diborong semua. Jadi kurban itu lebih baik di daerah. Jadi lebih baik di daerah kita. Mobilnya siapa tuh? Enggak apa-apa. Jadi tadi apa nih pertanyaannya? Hah? Oh iya, kurban tempat lain. Jadi kalau kurban dilihat kondisi, lebih afdal di tempat kita. Mana yang lebih baik, berkurban di tempat kita atau di tempat lain? Maka dilihat kondisi. Kalau bertemu antara dua tempat ini, dua-duanya ya sudah ada kurban, maka tempat kita didahulukan. Tapi kalau tempat kita sudah cukup, kemudian ada tempat lain yang butuh, lebih afdal di tempat yang lain. Jadi kalau bertemu antara dua tempat ini, di sekitar rumah saya sudah ada yang berkurban dan di tempat lain juga ada yang berkurban, maka lebih baik di dekat rumah, boleh. Tapi kalau kita pertemukan antara rumah kita, sekitar kita dengan tempat lain ini memang masih kurang, masih butuh, maka lebih baik di tempat yang butuh. Belum akikah, saya jelaskan. Akikah saya tanggung jawab bapak saya. Akikah ibu tanggung jawab siapa? Bapak ibu, bukan bapak saya. Akikah bapak tanggung jawab siapa? Bapak, bukan bapak saya.
Artinya akikah kita bukan tanggung jawab kita. Hukum akikah sunat muakkad, nggak wajib. Tapi kurban saya adalah tanggung jawab saya. Kurban ibu tanggung jawab ibu, bukan saya. Kurban bapak tanggung jawab bapak. Nah, maka tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Hasil muzakarah ulama seprovinsi Riau membahas tentang masalah akikah dan kurban. Maka bapak ibu yang belum berakikah silakan berkurban. Nah, tahun depan kurban. Tapi, nah ini ada tapinya. Ibu yang kemarin belum akikah, bapak yang kemarin belum akikah, sekarang ada uang 2,5 juta. Silakan beli kambing, malam ini juga potong, saya akan ikut makan kambing. Boleh Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, boleh akikah setelah dewasa. Bapak boleh akikah, ibu boleh akikah, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Bapak pulang dari sini cari kambing, langsung potong, insya Allah kami tunggu, masih sempat masak sampai isya. Malam ini kami langsung ke Rantau Langsat, nginap di sana di kemah sampai besok pagi, nanti malam tahajud berjamaah sampai besok pagi, tablik sholat Jumat, lalu kemudian asar tablik akbar di Pematang Rebah, besok malam tablik akbar di Air Molek, baru saya pulang ke Pekanbaru. Artinya apa? Besok siang kalau ada yang mau akikah, saya mampir lagi kemari. Tapi bapak ibu yang sudah umur 30-40 mau akikah, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Jangan sampai besok siang saya datang keluar suara mikrofon, marhaban ayanor, pas dibuka bungkus disangka cucu nenek duduk. Jelas? Menanyakan kepada gurunya, katanya kalau belum dihakekah itu harus belum hakekah jangan korban dulu, harus dihakekah dulu. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut, Bu ya? Terima kasih, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akikah dan korban ini mungkin sudah 1000 kali dijawab di sini. Mungkin ibu ini baru hadir majelis ini. Mana ibunya tadi? Dimaafkan yang ibu baru hadir majelis ya. Ini sudah paling sering akikah korban, akikah korban, akikah korban. Bukan ibu yang salah, ustadznya saja yang di kampung suka nyebarkan berita aneh-aneh, tidak murojaah dulu. Ibu, bapak, akikah itu adalah sunnah dan korban adalah sunnah. Akikah sunnah dan korban adalah sunnah. Dan sunnahnya akikah itu sunnah untuk siapa? Siapa yang sunnah melakukan akikah? Disunnahkan melakukan akikah adalah bagi seorang bapak yang punya anak. Anda tidak disunahkan mengakikahi anaknya tetangga. Dan Anda pun tidak disunahkan mengakikahi diri Anda. Kalau Anda punya anak, baru Anda sunnah mengakikahi anak Anda. Jadi yang disunahkan mengakikahi saya, abah saya. Yang sunnah mengakikahi saya siapa? Abah saya. Jika abah saya tidak punya duit sampai saya dewasa, gugur, sudah selesai kedaluarsa. Berlalulah masa akikah. Berarti saya belum akikah. Kalau saya punya duit untuk korban, ya korban. Kenapa pusing? Saya korban. Nah ini ustadznya tidak menjelaskan seperti ini, makanya bikin masalah di kampung. Akikah itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mubah, bukan sebagai sunnah, hanya seperti sedekah biasa. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita sunnah. Sunnah bagi abah saya, untuk mengakikahi saya. Sampai kapan? Mulai dari usia lahir hingga saya akil baligh. Kalau sudah baligh, bebas.
Kayak waktu sholat duha, masuk duhur, selesai. Hilang waktu duha. Tapi saya pengen ngakekai diri saya sendiri. Oh ya boleh-boleh saja. Paling tidak itu masuk bab sedekah. Nanti ya akekahlah untuk dirimu sendiri. Tapi di saat dihadapkan ada korban, ya korban saja. Karena korban disunahkan atas dirimu. Kecuali engkau punya anak, baru lahir. Saya gambarkan lahirnya anak tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas bareng hendaknya akekah. Bagaimana akekah dengan korban nih? Anakku, bukan aku. Saya punya anak, lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas hari ke-7. Hari baik untuk akekah dan diberi nama. Saya punya kambing 1, mana yang lebih bagus untuk korban saya, untuk korban atau untuk akekah? Jawabannya adalah sederhana. Ente korban saja. Kenapa? Akekah bisa ditunda minggu depan lagi kan? Akekah waktunya masih panjang, puasa. Tapi kalau untuk nyembelih korban waktunya terbatas, hanya 3 hari, 4 hari. Tidak usah bikin pusing yang demikian ini. Kemudian ada pemahaman pertanyaan ini biasanya, ada keyakinan bahasanya korban itu seumur hidup sekali. Ini jadi masalah. Sehingga pertanyaannya seperti halnya akekah sekali, kemudian korban sekali. Sehingga pertanyaan, mana yang didahulukan? Ini berangkat dari pemahaman yang salah. Sunnah korban dikukuhkan. Sudah, selesai. Jadi kalau Anda ketemu hari korban. Saya belum akekahi, kan tugas abah saya. Sudah beres, abah saya sudah kedaluarsa. Abah saya waktu melarat, gak punya duit, saya sudah balik. Ya sudah. Kalau ketemu hari korban, maka keutamaan tetap korban, bukan akekah. Yang mengatakan gak boleh korban kecuali akekah dulu, itu di puncak kesesatan. Langsung saja. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan akekah bukan sebagai hal yang wajib, mubah, bukan sebagai sunnah, mubah. Sebagian mengatakan sunnah, bahkan korban, sebagian ulama termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Berarti hebat korban, dahulukan korban. Itu jadi tetap seperti itu kisahnya. Jadi ini selesai ya, nggak usahlah dengar-dengar yang bikin aneh-aneh. Nggak boleh kecuali akikah dulu. Ullu mauludin marhunun bi akikatihi. Kalau tidak ada akikahi nanti nggak begini, menjadi seolah wajib. Sementara sudah dikukuhkan dalam madhab kita adalah tidak wajib. Bahkan madhab jumhur 4 madhab tidak mengatakan wajib, tidak ada yang mengatakan wajib tentang urusan akikah. Wallahu a'lam bishawab.